Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Apa kabar nih hari ini? Nah, berjumpa lagi dengan Ustazah Nadia ya. Di sini kita akan belajar bersama lagi, belajar untuk meningkatkan prestasi kita. Maka dari itu, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah anak-anak, setelah kita berdoa kepada Allah, kita awali pembelajaran kali ini dengan tepuk semangat supaya kita lebih semangat. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap kita mulai ya. Yuk ikutin ustazah. Tepuk semangat. Ngat. Semangat. Nah, biar makin semangat kita tepuk sekali lagi ya. Tepuk semangat. Ngat. Semangat. Oke, insya Allah setelah kita berdoa dan tepuk semangat, kita bisa lebih semangat untuk belajar pada hari ini dan juga lebih konsentrasi. Baik anak-anak ustazah semuanya, pada hari ini pembelajaran kita adalah Al-Quran Hadis kelas 5 pembelajaran ke-8 dengan judul tema yaitu ciri-ciri orang munafik. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah supaya kita bisa membaca hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Kemudian supaya kita bisa menghayati dan mengamalkan, juga berharap kita dijauhkan dari sifat munafik. Oh iya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ustazah mau absen dulu nih. Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya lengkap ya. Baik. Berarti kita sudah siap untuk memulai materi pembelajaran. Duduk siap. Hap. Oke. Anak-anak soleh. Kalau ustazah bilang anak-anak soleh, kalian bilang siap. Anak soleh, anak menjadi anak soleh. Hap. Begitu ya. Coba sekali lagi. Anak-anak soleh, anak soleh menjadi anak soleh. Oke. Nah anak-anak, sebelum kita masuk pada materi pembahasan kali ini, ustazah mau tanya dulu nih, siapa yang tahu apa itu orang munafik? Apa sifat-sifatnya orang munafik? Oke, kalau belum tahu, disimak ya penjelasannya. Nah, sikap manusia ini dalam menyambut ajaran Islam dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang dapat menerima ajaran Islam dan menjadikan Islam sebagai pegangan hidup. Yang pertama adalah ada yang dinamakan dengan Muslim. Muslim ini adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Yang kedua, orang mukmin. Nah, orang mukmin ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada orang mutakin. Orang mutakin ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah kelompok orang-orang yang tidak dapat menerima ajaran Islam. Siapa aja nih orang-orang yang tidak dapat menerima ajaran Islam? Nah, yang pertama adalah kafir. Mereka ini orang-orang yang tegas menolak agama Islam. Yang kedua, fasik. Fasik ini adalah orang-orang yang percaya kepada Allah namun
dia tidak mau melaksanakan perintahnya, seperti perintah sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Sedangkan munafik adalah orang yang lidahnya menyatakan keimanan, akan tetapi hati yang sebenarnya tidak mengakui keimanan yang telah diucapkannya tersebut. Waduh, munafik merupakan penyakit rohani yang tidak tampak. Oleh karena itu, yang dapat diketahui dari penyakit ini adalah tanda-tandanya saja. Nah, supaya kita tahu tanda-tandanya apa aja, mari kita hafalkan hadis ciri-ciri orang munafik setelah ini ya. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita belajar membaca dulu ya. Oke, kita awali dengan basmalah dulu supaya apa yang kita baca, apa yang kita pelajari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal kebaikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama ya. Ustazah baca, kemudian kalian ikutin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ya, diikutin. Ustazah ulang ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Diulang 3 kali. Sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ya, kita baca sama-sama ya. Ustazah baca, kalian juga baca. Wahid, isnani, salasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Masya Allah. Kita lanjut ke yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diikutin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kita baca bareng-bareng. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Saya dengarkan dulu, baru diikutin ya. Saya bacakan, baru diikutin. Ayatul munafiqi salasun. Ya, sekali lagi. Ya, coba didengarkan lagi ya, Ustazah bacakan, didengarkan kemudian diikuti. Ayatul munafiqi salasun. Coba bagian kanan diikutin. Wahid, isnani, salasa. Ayatul munafiqi salasun. Sekarang bagian yang kiri. Ayatul munafiqi salasun. Masya Allah. Sekarang kita lanjut ke yang keempat. Idza haddatsa kadzaba. Idza haddatsa kadzaba. Masya Allah. Ya, sekali lagi diikutin 3 kali ya. Idza haddatsa kadzaba. Baik, kita lanjut ke yang kelima. Wa idza wa'ada akhlafa. Ya, diikutin. Wa idza wa'ada akhlafa. Sekali lagi. Wa idza wa'ada akhlafa. Masya Allah. Yang terakhir. Wa idza tumina khana. Wa idza tumina khana. Terakhir diulang 3 kali bersama-sama. Wa idza tumina khana. Wa idza tumina khana. Wa idza tumina khana. Masya Allah.
Semangat-semangat semua ya anak Ustazah hari ini. Ustazah jadi seneng deh. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, setelah kita sudah membaca bersama-sama hadisnya, insya Allah semuanya sudah fasih ya. Oke, setelah ini mari kita terjemahkan hadisnya. Tapi sebelum kita terjemahkan hadisnya, Ustazah mau ajak anak-anak Ustazah bernyanyi nih. Boleh nggak? Ada yang mau? Oke, kalau semuanya mau, kita nyanyikan lagunya. Lagu ini lagu yang membuat kita mudah menghafal hadis ciri-ciri orang munafik. Lagunya memakai nada potong bebek angsa. Ya, disimak dulu ya. Kurang lebih seperti ini lagunya. Tanda orang munafik itu ada 3. Bila bicara, ia berdusta. Bila berjanji, ia mengingkari. Bila dipercaya, ia hianat. Bila berjanji, ia mengingkari. Bila dipercaya, ia hianat. Nah, mudah kan? Sekarang yuk kita nyanyi bareng, ikutin Ustazah ya. 1, 2, 3. Tanda orang munafik itu ada 3. Bila bicara, ia berdusta. Bila berjanji, ia mengingkari. Bila dipercaya, ia hianat. Bila berjanji, ia mengingkari. Bila dipercaya, ia hianat. Ya, lagu ini terjemahan dari ciri-ciri orang hianat atau ciri-ciri orang munafik. Masya Allah, semuanya semangat, Ustazah jadi senang deh. Setelah kita menyanyikan lagu ciri-ciri orang munafik, sekarang saatnya kita mengartikan hadis ciri-ciri orang munafik. Coba dilihat, ikutin ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Nah, tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara, berdusta. Nah, yang pertama ini, kalau bicara, dia selalu bohong, tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu ciri-ciri orang munafik yang pertama. Ya, ciri-ciri orang munafik yang kedua, coba didengarkan. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, ia mengingkari. Contoh misalkan disuruh guru, disuruh ustadz atau ustazahnya mengerjakan PR, janji besok mengerjakan. Ya ustazah Nadia, janji besok saya mengerjakan. Tapi kenyataannya dia tidak mengerjakan. Berarti artinya mengingkari. Iya, dia mengingkari janjinya sendiri. Ayo, siapa yang pernah? Iya, anak-anak ustazah, gak boleh ya. Kan anak-anak ustazah solih dan solihah semua. Nah, coba kita simak ciri-ciri yang ketiga. Wa idza tumina khana. Dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Sudah dipercaya malah mengkhianati. Gak boleh begitu ya. Nah, seperti yang tadi Ustazah kasih tahu, hadis ciri-ciri orang munafik riwayat Bukhari dan Muslim. Oke anak-anak, kita ulang hadisnya dan terjemahannya dari atas. Ayo kita baca bareng-bareng.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, yang pertama, apabila berbicara ia berdusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ia mengingkari. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Sekarang Ustazah ada pertanyaan nih, tapi pasti semua udah bisa ya. Coba sebelum kita mulai, kita ulangi lagi yuk hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila berbicara ia berdusta. Yang kedua, apabila berjanji ia mengingkari. Dan yang ketiga, apabila dipercaya ia berkhianat. Coba Ustazah tanya yang pertama, apa artinya ayatul munafiqi salasun? Apa? Iya benar, tanda orang munafik ada 3. Nah, soal yang kedua, artinya dari potongan hadis idza haddatsa kadzaba. Ya, siapa yang tahu? Iya benar, apabila berbicara ia berdusta. Nah, yang ketiga, wa idza wa'ada akhlafa. Nah, ini siapa yang tahu nih? Masya Allah, iya benar sekali, apabila berjanji ia mengingkari. Nah, yang terakhir, siapa ya yang tahu? Ya, Ustazah bacakan ya. Wa idza tumina khana. Masya Allah, semua anak Ustazah soli dan solihah cerdas semuanya, Masya Allah. Nah, yang ketiga, yang keempat tadi artinya adalah iya, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Oke, sebelum kita akhiri, kita nyanyi lagi ya untuk penutup. Masih ingat kan nadanya tadi? Iya benar, nadanya memakai lagu Potong Bebek Angsa. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Tanda orang munafik itu ada 3. Bila berkata ia berdusta, bila berjanji ia mengingkari, bila dipercaya ia hianat, bila berjanji ia bila berjanji ia mengingkari, bila dipercaya ia hianat. Masya Allah. Tadi Ustazah lupa sedikit ya, maaf ya. Masya Allah, alhamdulillah sudah selesai materi kita pada hari ini. Nah, kita tutup dulu ya. Baik anak-anak Ustazah yang solih dan solihah, alhamdulillah materi pada hari ini tentang hadis ciri-ciri orang munafik sudah selesai. Semoga kita bisa mengamalkan dan menjauhi dari sifat-sifat
orang munafik. Kita bisa mengamalkan hadis ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian materi dari Ustazah pada hari ini. Apabila Ustazah Nadia memiliki salah-salah kata, mohon dimaafi, dan kepada Allah Ustazah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.